diampuni dosanya atau diampuni dosanya oleh Allah dari Jumat dia mandi sampai Jumat selanjutnya. Kemudian yang kedua, pahala mandi Jumat ini akan menjadi pahala yang bisa dinikmati ketika kita di kuburan. Yang ketiga, pahala ini juga nanti akan bisa menjadi bagian penting pemberat daripada timbangan kita nanti ketika kita dihisab kelak di akhirat. Itu. Nah, apa sih yang keuntungannya kalau kita berat timbangannya di akhirat nanti pahalanya? Ya tentunya dalam kaitan ini kita nggak akan masuk neraka dalam tanda kutip, atau masuk neraka hanya sebentar gitu. Jadi kalau kita nanti kan di akhirat itu setelah dihisab kita disuruh untuk jalan di Shiratal Mustaqim itu. Jika disuruh jalan sana, nanti kita kalau timbangannya berat sebelah kiri, kita akan jatuh ke neraka. Gitu. Tapi sebelah kanan sebagai simbol daripada kita banyak pahala, kita akan lurus. Oleh karena itu penting mandi Jumat. Apa sih susahnya mandi Jumat kan begitu? Jadi ketika mandi Jumat itu mandi sunnah, untuk membedakan mandi sunnah dengan mandi biasa hendaknya berniat. Jadi ketika Anda mandi Jumat, ya, ketika Anda mandi pada hari Jumat sebelum melakukan sholat Jumat, hendaknya niat nawaitu husla, ya, nawaitul huslal Jum'ah, ya, atau nawaitul huslal yaumal Jum'ah, atau nawaitul huslal Jum'ah sunatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi sholat Jumat sunnah karena Allah Ta'ala. Itu biar apa? Biar kita dapat pahala. Karena kemarin sudah kita katakan bahwa antara untuk membedakan ibadah dan non ibadah itu adalah niat. Jadi niat itu adalah tamyizul ibadah wa khairi ibadah, kemudian tamyizul ibadatil wajib was sunnah, ya. Fungsi daripada niat itu adalah untuk membedakan ibadah dan tidak ibadah, ya, mana ibadah mana tidak ibadah. Kalau perkara baik itu diniati maka akan menjadi ibadah, meski tidak ada di dalam nas ataupun tidak ada dalam nas Al-Quran ataupun Al-Hadis, gitu. Itu akan menjadi ibadah. Karena ibadah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada yang makdo dan khairu makdo. Yang khairu makdo adalah notabene tadi itu satu ibadah yang membutuhkan niat, satu ibadah yang tidak tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadis ketetapannya, tapi dia menjadi baik, maka dia akan menjadi satu ibadah kalau diniati. Contohnya tadi mandi itu adalah sesuatu yang biasa kita lakukan. Tapi kalau kita mandi, ya Allah saya mandi tiap hari ini, atau hari ini saya mandi untuk menyegarkan badan, untuk biar badan saya tidak bau sehingga kawan saya tidak menjauh, ini akan menjadi ibadah. Dalam kaitan ini adalah idhari surur, itu memberikan satu kegembiraan kepada orang lain, itu adalah ibadah. Nah, itu. Nah, apalagi mandi sunnah yang ada di dalam fikih itu termasuk adalah mandi sunnah untuk melakukan sholat Jumat. Ini harus diniati. Kalau tidak niat nanti akan sama dengan tidak ibadah, yakni mandi biasa. Oke, begitu. Wasiat selanjutnya, ya Ali, wahai Ali, alaika iku wajib ngatasi sira, atau alaika iku alaika netepno sapa sira bisiwak kelawan siwak. Fa fihi mongko iku ing dalam siwak arba'atu wa isyruna ana 14 apane fadilatan keutamaane. Fiddin yang dalam agama wal badani lan badan. Wahai Sadina Ali, kamu hendaknya menetapi bersiwak. Menetapi bersiwak itu hendaknya kamu selalu bersiwak. Karena apa? Karena di dalam siwak itu kata Nabi, fafihi arba'atu wa isyruna fadilatan. Di dalam siwak itu terdapat 24. Tadi arba'atu wa isyruna 24, ya. Ada 24 apanya fadilatan keutamaannya. Dalam bersiwak, menyikat gigi, baik itu dengan sikat
gigi yang sebagaimana kita tahu, ataupun dengan kayu arok, yang notabene siwak itu asalnya adalah dengan kayu arok, karena tapi di Indonesia susah mencari kayu arok. Nah, ketika kita bersiwak kemudian kita niati untuk ibadah, insya Allah kita akan mendapatkan 24 keutamaan yang ada di dalam agama dan ada di dalam kesehatan badan. Jadi sebelum ada penelitian tentang manfaat daripada sikat gigi, Nabi sudah ada, ya, sudah memprediksi, sudah membuat teori bahwa siwak itu bisa menyehatkan badan. Ini ada 24 keutamaan untuk agama dan badan. Nah, salah satu keutamaan siwak adalah ya menghilangkan lendir-lendir, kotoran-kotoran, virus-virus yang ada di gigi. Kemudian gigi itu akan menjadi bersih dan enzimnya akan menjadi bersih juga dan jauh dari virus. Nah, selain itu juga menghilangkan bau mulut. Nah, sikat gigi juga bisa menguatkan gigi. Menghindarkan kita dari sakit gigi. Nah, itu kan ciri-ciri atau contoh daripada keutamaan yang ada 24. Tapi mungkin bukan itu keutamaan yang ada 24 itu bagi kesehatan. Nah, maka di sini tidak disebutkan apa saja 24 keutamaan itu. Nanti ini bisa menjadi satu teori, landasan teori untuk diteliti oleh para medis, oleh para mereka dokter-dokter gigi, dokter-dokter kesehatan, apa sih manfaat daripada melakukan sikat gigi dan siwak. Ya Ali wahai sidina Ali, alaika yang ngatasi siro, alaika natapono sopo siro, bisolati kelawan solat, fi waktiha ing dalam waktune solat. Fa'inah mongko saat temene solat, atau fa'innaha saat temene alaika bisolati fi waktiha, ikurok sukul li fadilatin, pokoke saben-saben keutamaan. Wasanamu lan bakal redup wasanamu kuli ibadatin lan bakal redupe saben-saben ibadah. Jadi wahai Sayyidina Ali, kata Nabi, hendaknya kamu menetapi, melanggengi, melakukan secara kontinu, melakukan apa? Melakukan sholat pada waktunya. Karena di dalam sholat pada waktunya itu, ia adalah merupakan dari biang daripada keutamaan-keutamaan yang ada. Ya. Jadi orang yang sholat tepat pada waktunya itu adalah orang yang disiplin. Kita tahu orang yang disiplin tidak hanya pada sholat saja, di dalam bidang-bidang lain, di dalam ibadah lain atau aktivitas lain, pasti orang ini akan mendapatkan hikmah daripada daripada kedisiplinan waktu dalam mengerjakannya. Ya, apalagi dalam ibadah. Ibadah yang dimaksud adalah ibadah sholat. Ketika sholat itu dilakukan pada tepat waktunya, di awal waktu, ya, atau tepat pada waktunya tidak qadha, ya tentu dalam kaitan ini akan menjadi pokok daripada satu keutamaan-keutamaan yang lain. Dia bisa menjadi barometer, ya, bagaimana orang bisa dilihat, ya, dia menjadi orang yang komitmennya tinggi atau tidak, dia menjadi orang yang disiplin atau tidak, dilihat dari sholatnya. Kalau sholatnya bagus, insya Allah segalanya bagus. Kan dalam Al-Quran itu, kalau sholatnya bagus, tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu kalau bagus dilakukan, maka manfaat secara spiritual, manfaat secara emosional, dia akan mencegah satu perbuatan-perbuatan keji. Sebab apa mereka kok melakukan perbuatan keji? Sebab mereka tidak melakukan sholat. Ini penting sekali. Jadi keutamaan sholat pada waktunya itu menarik beberapa keutamaan, bahkan keutamaan yang paling utama di antara keutamaan-keutamaan adalah sholat pada waktunya. Ya Ali wahai Sayyidina Ali, tamanna Jibril. Subhanallah. Merinding saya melihat atau membaca kalimat ini. Jadi Nabi mengatakan, ya Ali wahai Ali, tamanna,
berangan-angan sapa Jibril. Berangan-angan ayakuna yen ana sapa Jibril mim bani Adam, setengah saking bani Adam. Lisab khisolen krana pitu pira-pira perkara. Rupane as-sholawati pira-pira salat al-khamsi kang ana 5. Mal imami sertane imam. Wa mujalasatil ulama lan nglungguhi atau barengi nglungguh ulama. Wa iyadatil maridi lan nyambangi wong lara. Watasyiil janazati lan ngrawat jenazah. Wasak yalma'i lan nyirami banyu. Nyirami banyu itu maksudnya adalah memberi air kepada tanaman. Wasulhilan berdamai. Wasulhilan dameake benal isnaini ing dalam antarane wong loro. Wa ikromil jarilan mulyaake tetangga. Wal yatimilan anak yatim. Fahris mongko semangato sapa sira ala dalika ing atase mengkono-mengkono salat jamaah ila akhirih. Ya Allah, ada keutamaan yang keutamaan tersebut itu tidak diberikan kepada makhluk lain, bahkan malaikat. Keutamaan tersebut hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW dan manusia. Ya, malaikat enggak dikasih, hewan-hewan lain enggak dikasih. Yang dikasih adalah manusia. Ya. Keutamaan-keutamaan tersebut yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang tidak dimiliki oleh malaikat adalah, salah satunya adalah, ya, ada 7 di sini disebutkan. Salah satunya adalah sholawatil khamsi mal imam, sholat berjamaah bersama imam. Sholat berjamaah bersama imam ini menjadi keutamaan yang membuat Jibril iri dan ingin menjadi manusia. Nah, kita sudah dikasih keutamaan sholat jamaah, kemudian kita tidak sholat jamaah. Ini apa enggak terbalik? Ini apa tidak ironi? Ya, terbalik. Jibril saja ingin jadi manusia karena sholat jamaah, manusianya enggak mau sholat jamaah. Kan terbalik. Itu yang pertama, sholat jamaah yang menyebabkan Jibril ingin jadi manusia. Karena sholat jamaah itu banyak fadilahnya. Yang kedua, mujalasatil ulama. Jibril ingin jadi manusia karena keutamaan manusia ketika ia berduduk atau dia bersanding dengan ulama, ini mempunyai keutamaan besar. Sementara Jibril itu meski dia selalu hadir pengajiannya para ulama, nggak dapat keutamaan mujalasatul ulama. Kita alhamdulillah dapat mujalasatul ulama. Manjalasal ulama faka'anna majalasal anbiya. Subhanallah itu. Jadi bersyukur, dan itu harus kita lakukan, jangan hanya bersyukur gitu. Kalau kita tidak lakukan maka kita akan terbalik tadi. Harus dikasih keutamaan nggak mau utama, nggak mau menjalankan keutamaan, kan aneh. Yang ketiga wa iyadatil marid. Yang ketiga adalah mengunjungi orang yang sakit. Keutamaan orang mengunjungi orang yang sakit ini adalah satu, kita diampuni dosa kita. Yang kedua, kita mudahkan rezeki kita. Yang ketiga, ketika orang yang sakit itu mendoakan kita, maka doanya mustajabah. Dalam sebuah syair itu wasabatun la yarudungahu da'watahum. Itu ketika saya mondok dulu, Kiai Jamal sering mensyairkan syair ini. Jadi salah satunya adalah orang yang mengunjungi orang sakit ini doanya itu mustajabah. Jadi ketika kita berkunjung kepada orang yang sakit, hendaknya kita minta doa kepada beliau agar kita menjadi orang yang baik, gitu ya. Watasil jenazah. Begitu juga selanjutnya nomor 4, ya, yang membuat Jibril ingin jadi manusia karena keutamaannya
adalah manusia itu merawat jenazah. Jadi orang yang merawat jenazah itu pahalanya besar. Sementara kemarin kalau ada orang pas COVID-19 di Purwokerto atau di mana itu, beberapa wilayah kan mengusir jenazah COVID-19. Itu hati-hati itu. Lawang Jibril aja pengen memuliakan jenazah orang yang meninggal dari orang muslim, kok malah dia mengusir jenazah orang lain itu. Hati-hati itu. Apalagi dengan melempar. Waduh, saya melihat itu kemarin sungguh tragis ya. Gak sebaiknya manusia itu diperlakukan semacam itu. Meski dia dalam keadaan apapun kan gitu. Seolah-olah ya dia akan menyebabkan wilayah tersebut tercemar COVID-19. Lah yang mencemari itu sebetulnya siapa sebetulnya hakikatnya? Yang memberi COVID-19 itu siapa sebetulnya? Kalau orang beriman tentu akan mengatakan yang memberi itu Allah, yang menangkal juga Allah. Jadi ketika kita mengurus jenazah COVID-19 dan menerimanya dengan prosedur yang ditetapkan oleh WHO, niscaya ya kita akan mendapatkan kemuliaan. Kalau Allah tidak berkehendak ketika pada saat kita merawat jenazah tersebut tidak tertular, ya tidak akan tertular. Kan begitu. Apalagi Anda bukan orang yang langsung merawat jenazah tersebut, karena udah ada SOP-nya. Siapa yang harus merawat, bagaimana cara merawatnya. Ya hanya dilewati saja kok Anda lempari, itu hati-hati. Hati-hati. Termasuk di sini yang menyebabkan Jibril ingin jadi orang, ingin jadi manusia itu adalah merawat jenazah. Kita lihat keutamaan merawat jenazah. Barang siapa yang mensolati orang meninggal, kemudian dia mengantarkan orang meninggal tersebut sampai ke kuburannya, dia akan mendapatkan 2 pahala. Yang pahala tersebut itu seperti gunung. Ya Allah, satu pahalanya itu 1 gunung. Itu keutamaan orang yang peduli terhadap orang yang meninggal. Ini memanusiakan manusia. Sebelum ada konsep dari HAM, yakni Declaration of Human Rights di Amerika itu, kita sudah ada di dalam Islam untuk menghormati hak asasi manusia, bahkan ketika dalam keadaan meninggal pun. Jadi jangan pernah sok-sok apalah begitu, memprihatinkan. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan terlalu dalam merespon sesuatu, ya jangan terlalu ketakutan, juga jangan terlalu tidak takut gitu, terhadap COVID-19 ini, sehingga memunculkan reaksi-reaksi yang tidak bagus. Nah, sorry saya mengungkapkan ini karena memang ini bagian daripada satu edukasi ya bagi kita semua yang mendengarkan video ini, untuk tidak tidak keterlaluan dalam membenci, dalam ketakutan, dalam senang dan lain sebagainya, termasuk menanggapi COVID-19. Termasuk keutamaan selanjutnya nomor 5 adalah sakolma. Ya, sakilma. Ya. Keutamaan manusia itu adalah manusia itu bisa menyiram tumbuhan. Ya, menyiram tumbuhan agar tumbuhan itu bisa berkembang, agar tumbuhan itu bisa berbuah, agar tumbuhan itu bisa menahan tanah. Artinya apa? Kalau kita balik lagi kepada mereka aktivis-aktivis lingkungan, dalam kaitan ini adalah tentang tanaman, ini adalah sudah ada diajarkan oleh Nabi, yakni memelihara tanaman, tidak menebang hutan, memelihara hutan, menanami hutan yang gundul. Itu sudah ada diajarkan oleh Nabi dalam bentuk wasak hilma, menyirami tanaman itu. Ini adalah bagian daripada keutamaan yang menyebabkan irinya Jibril terhadap manusia, sehingga Jibril ingin jadi anak Adam atau keturunan Nabi Adam, yakni manusia. Wasulhi bainal itsnain,
Saat ini yang banyak adalah kita lihat setelah setelah pemilihan umum dan kampanye tahun 2014 itu. Setelah itu banyak sekali orang yang mengadu domba satu sama lainnya. Sementara dalam teks hadis wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali, orang yang paling atau sesuatu yang paling diinginkan oleh malaikat Jibril sehingga malaikat Jibril ingin menjadi manusia adalah salah satunya adalah mendamaikan. Tidak mengadu domba, tidak memprovokasi. Ya Allah, kalau saya melihat sekarang, ya Allah, begitu dahsyatnya provokasi-provokasi yang bisa memecah belah negara Indonesia ini. Nah, harusnya kita pakai ini dalam Al-Quran, as-sulhu khair. Ya, perdamaian itu adalah sesuatu yang baik. Artinya wajib kita mendamaikan. Jangan membuat keruh, jangan membuat takut. Ya. Jangan membuat keruh, jangan membuat takut. Jangan membuat sesuatu yang notabene membenturkan satu kabar dengan apa yang ada dalam pemerintahan saat ini. Kalau kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk pemerintahan, untuk membantu pemerintah, mending kita diam, jangan membenturkan. Ya, karena di sini wasulhu bainal itsnain, mendamaikan antara kedua belah pihak. Dalam kaitan ini, kalau kita mau jujur ya, kalau kita mau buka-bukaan, pihak cebong dan kampret, ini harus kita damaikan. Sudah, ya, sudah, tidak ada gunanya itu lagi, tidak ada gunanya itu lagi. Dan tidak ada gunanya kita berbalas hina terhadap satu sama lainnya. Mari bersama-sama menjunjung Bhinneka Tunggal Ika, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya. Wasulhu bainal itsnain. Itu yang menyebabkan Jibril pingin jadi manusia. Yakni manusia bisa melakukan melakukan satu upaya mendamaikan orang antara satu dengan yang lain yang lagi bermusuhan. Yang selanjutnya nomor 6 adalah wa ikramul jar wal yatim. Nah, ini juga penting gitu. Jadi manusia itu bisa memuliakan tetangganya dan bisa memuliakan anak yatim. Ya. Sementara malaikat tidak bisa. Keutamaan memuliakan tetangga, memuliakan anak yatim itu hebat. Kata Nabi, ana wa kafilul yatam hakada. Saya dengan orang yatim, saya dengan anak yatim itu seperti ini, fil jannah, di surga. Seperti ini. Ini seandainya Nabi, ini anak yatim. Kita lihat antara jempol dan jari telunjuk ini tidak ada pemisah. Dekat sekali. Ketika kita semacam ini dengan Nabi, betapa senangnya kita bersama Nabi di surga besok. Ternyata kunci daripada kita bisa bersama Nabi seperti jempol dan jari telunjuk ini adalah memuliakan anak yatim. Memuliakan anak yatim. Ana wa kafilul yatam hakada. Saya dan orang yang menanggung anak yatim itu akan seperti ini, jempol dan jari telunjuk. Sangat dekat nanti kita di surga. Siapa yang gak senang dengan Nabi nanti di surga? Tentu kita senang dengan Nabi ketika kita di surga. Ya. Kita jauh sekarang, masa kita dengan masa Nabi, kita gak pernah bertemu dengan Nabi. Kelak kita di akhirat, masa gak bertemu lagi dengan kekasih kita yang kita puja-puja saat ini, yang kita bersolawat kepadanya, yang kita diajari olehnya dari kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti ini. Kita ingin bersama Nabi. Maka salah satu kuncinya adalah menjadi penanggung daripada anak yatim. Ya. Selanjutnya adalah di sini juga yang membuat Jibril itu ingin menjadi manusia adalah manusia itu bisa memuliakan tetangganya. Kita lihat beberapa hadis yang menyebutkan bahwa
bahwa apa gimana? La yu'minu ahadun illa ayyukrima jarrah. Tidak dikatakan beriman seseorang kecuali ia memuliakan tetangganya. Artinya apa? Penting memuliakan tetangga, sehingga Nabi mengatakan, mengaitkan atau menisbatkan memuliakan tetangga dengan keimanan. Jadi bagaimana orang bisa beriman ya kepada Allah, kepada janji-janji Allah, kepada janji-janji Nabi, sementara dia tidak memuliakan tetangganya, membuat tetangganya jadi gaduh, membuat tetangganya jadi nggak enak dan lain sebagainya, pingin musuhan aja dengan tetangganya. Ini tidak bagus. Ya, manusia, hanya manusia yang punya naluri yang bisa memuliakan tetangganya. Malaikat tidak, dan itu menjadi satu keutamaan daripada manusia. Dan itu yang diingini oleh malaikat Jibril. Kata Nabi Fahris ala dzalik, wahai Sayyidina Ali, jagalah 7 perkara ini. 7 perkara tersebut adalah: pertama, sholat berjamaah. Yang kedua, mendengarkan kajian-kajian ulama kita, membela ulama kita, duduk menemani ulama kita dalam berdakwah. Ya, itu 2. Nomor 3, wa iyadul marid, mengunjungi orang yang sakit. Yang ketiga, yang keempat, tasyiul janazah, merawat orang yang dalam keadaan meninggal atau merawat jenazah. Wasak ilma, memelihara lingkungan, dalam kaitan ini tumbuhan-tumbuhan. Wasulhu bainal itsnain, mendamaikan 2 pihak yang bersengketa. Kemudian wa ikramul jar, memuliakan tetangga dan memuliakan orang yatim. Ini 7 hal yang membuat iri Jibril, dan beliau Jibril ingin menjadi manusia karena manusia bisa melakukan ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf atas segala hal apa yang menjadi bagian kesalahan dari ucapan saya atau ekspresi saya. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah untuk bisa melakukan apa yang kita ketahui pada malam hari ini. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayya indah hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayya indah hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayya indah hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. Sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.